Setelah sebelumnya si Bian terkena darah dari tubuh racun milik Xiao Yishen, bisa dipastikan bahwa kedepannya dia tak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tak lama kemudian Xiao Yishen lantas membentuk sebuah segel tangan yang secara langsung mengaktifkan racun yang telah tertanam di dalam tubuh si Bian. Dalam sekejap seluruh kulitnya pun berubah menjadi ungu keabu-abuan yang menandakan bahwa racun tersebut telah menyebar sepenuhnya. Sontak hal ini membuat si Bian memuntahkan batuk darah yang sangat banyak dikarenakan korosi yang dia alami itu. Mengetahui bahwa dirinya tak mungkin bisa selamat, si Bian lantas berencana untuk mati bersama semua orang yang ada di medan tempur tersebut. Dalam sekejap tubuhnya pun mengembang layaknya sebuah balon yang akan meletus. Melihat hal itu, Xiaoyan dan yang lainnya pun seketika menyadari bahwa si Bian sepertinya berniat untuk meledakkan diri. Tanpa pikir panjang, mereka semua pun bergegas menjauh untuk menghindari ledakan tersebut. Namun siapa sangka tubuh si Bian yang sudah hampir meledak itu tiba-tiba saja kembali menyusut. Di saat yang bersamaan, sebuah cairan darah hitam pekat pun melesat keluar dari mulut si Bian layaknya sebuah meriam yang menembak tepat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Kelompok Xiaoyan yang awalnya berniat menjauh pun seketika dibuat terkejut dengan serangan yang datang secara tiba-tiba itu. Medusa dan Xiao Yishen pun segera berbalik dan mencoba untuk membentuk sebuah penghalang. Namun sayang, serangan itu melewati jalur yang berbeda dan menargetkan Xiaoyan. Meski Xiaoyan memiliki kesempatan untuk melindungi tubuhnya dengan dauki hijau giok, tetapi korosi yang terkandung dalam serangan tersebut sangatlah kuat hingga membuat pertahanan Xiaoyan berhasil dihancurkan. Setelah menebus dauki yang melindungi tubuh Xiaoyan, cairan racun itu pun dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya hingga meninggalkan sebuah bekas hitam. Wajah Xiaoyan seketika dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Dia bisa merasakan cairan racun itu kini telah menyebar dan merusak sebagian saraf dan aliran vena di dalam tubuhnya. Dari kejauhan, si Bian yang sudah dalam keadaan sekarat pun tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan, "Bocah, kau telah membunuh begitu banyak anggota gerbang 10.000 kalajengking milikku. Hari ini kau pasti akan membayar semua perbuatanmu itu." Medusa dan juga Xiao Yishen pun seketika dipenuhi rasa kekhawatiran dan segera menghampiri Xiaoyan. Setelah melihat titik hitam yang membekas di tubuh Xiaoyan, Xiao Yishen pun seketika terkejut dan mengatakan bahwa ternyata itu adalah racun Doki. Seperti yang kita tahu, semua orang yang tinggal di Kekaisaran Choyun menggunakan teknik kultivasi yang dicampur dengan segala jenis racun untuk mempercepat pelatihan mereka. Dan setiap orang yang berlatih dengan cara ini dapat mengumpulkan semua racun di tubuh mereka untuk dimasukkan ke dalam tubuh musuhnya. Ketika racun ini telah sepenuhnya menutupi titik akupuntur, maka targetnya akan merasakan sakit tiada henti sampai akhirnya mereka pun mati secara perlahan. Namun setelah menggunakan teknik ini, penggunanya akan kehilangan seluruh kekuatan mereka dan berubah menjadi orang yang tak berguna. Wajah Medusa pun seketika berubah menjadi suram. Dia lalu bertanya apakah ada solusi yang bisa mereka lakukan untuk mengobati Xiaoyan. Mendengar pertanyaan itu, Xiao Yishen terlihat sedikit ragu sebelum akhirnya mengatakan, "Jika penggunanya adalah seorang ahli Douang atau Dohuang, aku masih bisa mengatasinya. Namun kali ini pelakunya adalah si Bian yang merupakan seorang Douzong sejati. Dengan kekuatan selevel itu, aku sendiri tidak akan mampu untuk mengatasinya." Perkataan itu sontak membuat Medusa dipenuhi amarah yang luar biasa. Dalam sekejap dia pun mengalihkan pandangannya ke arah si Bian dan langsung mematahkan kedua kakinya secara kejam untuk memaksanya memberikan penawar racun tersebut. Di bawah penyiksaan yang sangat kejam itu, Medusa lalu berkata, "Setelah kau mati, aku pasti akan membantai seluruh anggota sektemu sampai tak ada seorang pun yang tersisa." Niat membunuh yang terpancar dari tatapan Medusa itu membuat ekspresi si Bian berubah menjadi kaku. Akan tetapi semua itu tak akan berguna dikarenakan dia sendiri juga tidak tahu bagaimana cara menghilangkan racun tersebut. Kata-kata itu membuat kesabaran kecil di hati Medusa lenyap sepenuhnya dan langsung meledakkan jantung si Bian hingga membuat sisa-sisa kehidupan di wajahnya menghilang. Setelah membunuh si Bian, Medusa pun berniat untuk menghabisi anggota sektenya yang tersisa. Namun tepat ketika Medusa akan bergerak, Xiaoyan dengan cepat berteriak dan memanggilnya untuk kembali. Melihat keadaan Xiaoyan yang semakin parah, Medusa pun mengesampingkan niatnya itu dan langsung pergi ke sisi Xiaoyan. Dia lalu meraih tangan Xiaoyan dengan lembut sembari berkata, "Aku akan membawamu kembali ke Jiama secepat mungkin. Jika Guhe tidak bisa membantu menghilangkan racun ini, maka aku akan membawamu menjelajahi seluruh benua untuk mencari obat yang bisa membuatmu pulih sepenuhnya."
Perkataan itu sontak membuat Xiaoyan merasa sangat tersentuh. Untuk mengurangi rasa kekhawatiran Medusa, Xiaoyan kemudian menyapu pandangannya ke arah Xiao Yishen dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada metode yang bisa mereka lakukan? Setelah menghela nafas dalam, Xiao Yishen lalu berkata bahwa untuk menghilangkan racun Douqi dari seorang elit Douzong, Xiaoyan harus mendapatkan bantuan dari seorang ahli Douzun. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, mengingat praktisi setingkat Douzun merupakan entitas yang tidak bisa diganggu seenaknya. Xiao Yishen juga menambahkan bahwa meskipun racun Douqi itu sangat berbahaya, tetapi di dalamnya juga terkandung kekuatan Douqi milik Zibian selama hidupnya. Jika Xiaoyan mampu bertahan dan memurnikan racun tersebut, maka sebagian besar Douqi murni yang tercampur di dalamnya akan menjadi milik Xiaoyan. Jika berhasil, tentu saja racun tersebut secara alami akan menghilang sekaligus meningkatkan kekuatan Xiaoyan secara pesat. Namun siapa yang peduli dengan keuntungan semacam itu? Kini Xiaoyan hanya bisa memprioritaskan untuk mencari bantuan dari elit Douzun terlebih dahulu jika ingin melanjutkan hidupnya. Di situ Xiao Yishen memberitahu bahwa Xiaoyan hanya memiliki waktu setengah tahun sebelum racun Douqi itu meledak. Perkataan ini jelas membuat Xiaoyan merasa sangat terkejut. Mencari elit Douzun dalam waktu setengah tahun adalah hal yang mustahil. Terlebih, praktisi setingkat ini juga tidak mungkin mau membantu seseorang tanpa alasan. Melihat Xiaoyan yang dipenuhi kecemasan, Xiao Yishen lantas termenung sejenak dan berkata, meski aku tidak bisa menghilangkan racun Douqi di tubuhmu, tetapi aku masih mempunyai sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk memperlambat racun tersebut meledak. Meski solusi ini membuat Xiaoyan merasa sedikit lega, tetapi hal itu tidak berlaku sama sekali bagi Medusa. Dia lalu menunjukkan tatapan dingin ke arah Xiao Yishen sembari bergumam di dalam hati, jika saja Xiao Yishen bisa membunuh Zibian saat masih berada di dalam penjara racun miliknya, maka semua masalah yang menimpa Xiaoyan ini tidak akan pernah terjadi. Xiaoyan yang melihat kedua wanita itu tampaknya akan kembali bertarung seperti sebelumnya pun segera bersuara dan meminta mereka untuk menyelesaikan permasalahan di medan tempur terlebih dahulu. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan itu, keduanya pun menjadi sedikit tenang. Xiao Yishen kemudian pergi ke arah pasukan sekte kalajengking yang tersisa dan meminta mereka agar segera menyerah. Sementara itu, Xiaoyan yang melihat Medusa masih menyimpan rasa kesal pun dengan lembut meminta Medusa agar tidak menyalahkan Xiao Yishen. Bagaimanapun kedatangannya ke sini murni keputusannya sendiri dan bukan paksaan orang lain. Jadi masalah yang menimpanya kali ini hanya bisa dianggap sebagai kecelakaan. Singkat cerita, masalah yang tersisa di sekte kalajengking pun kini telah diselesaikan sepenuhnya. Dengan begitu, kedepannya tak akan ada lagi nama gerbang 10.000 kalajengking yang berdiri di Kekaisaran Cuyun. Nah, setelah semua itu, Xiao Yishen lantas membawa Xiaoyan dan yang lainnya kembali ke markas sekte racun untuk membicarakan metode yang bisa mereka lakukan untuk membantu Xiaoyan. Sesampainya di sana, Xiao Yishen lalu membawa mereka pergi ke tanah terlarang yang terletak jauh di dalam sekte racun. Biasanya hanya Xiao Yishen seorang yang boleh memasuki tempat tersebut. Di tempat terlarang itu terdapat berbagai macam tanaman racun yang sangat langka dan sulit ditemui di benua Douqi. Di antara harta berharga itu ada sebuah kolam yang dipenuhi dengan racun mematikan. Xiao Yishen menjelaskan bahwa kolam itu terbuat dari campuran tanaman racun yang tak terhitung jumlahnya. Meski sangat beracun, namun inilah yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menekan racun Douqi. Setelah mengatakan semua itu, Xiao Yishen kemudian menyuruh Xiaoyan melepaskan pakaiannya dan segera berendam di kolam tersebut. Medusa dan juga Zian pun hanya bisa mengamati Xiaoyan dari pinggir kolam sembari berharap metode ini akan mampu membantunya untuk bertahan hidup. Dari pengamatan Xiao Yishen, sepertinya tidak ada kesalahan selama pelatihan ini berlangsung. Ditambah Xiaoyan memiliki 3 api surgawi di dalam tubuhnya yang secara alami membantu menekan racun tersebut agar tidak menyebar luas. Sesaat setelah itu, Xiao Yishen lantas meminta Zian dan juga Medusa agar pergi meninggalkan kolam sementara dia akan membantu Xiaoyan ke tahap pengobatan selanjutnya. Tentu saja perkataan itu membuat Medusa dipenuhi rasa kecurigaan dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh dokter peri kecil. Dikarenakan Medusa tak juga berpindah dari posisinya, Xiao Yishen pun merasa sedikit kesal bercampur malu dan hanya bisa membiarkan mereka berdua tinggal. Singkat cerita, Xiao Yishen lalu mulai melepas pakaiannya dan bergegas memasuki kolam secara perlahan. Pemandangan memalukan itu seketika membuat wajah Medusa memerah dan segera menarik Zian untuk pergi menjauh.
Begitu Xiao Yeshen memasuki kolam dengan kondisi tanpa busana, Xiao Yan pun seketika tercengang dan tak bisa berkata-kata. Seluruh tubuhnya seakan membeku setelah melihat secara langsung keindahan yang terpampang jelas di depan matanya itu. Dengan penuh rasa malu, Xiao Yan lantas memberanikan diri dan bertanya kepada Xiao Yeshen apa yang sedang dia lakukan. Pertanyaan ini sontak membuat Xiao Yeshen merasa sangat canggung dan langsung membetak Xiao Yan sembari mengatakan, "Xiao Yan, apa yang kau pikirkan? Tentu saja semua ini kulakukan semata-mata hanya untuk membantumu." Sesaat setelah itu, Xiao Yeshen lantas mengalihkan pandangannya tepat ke arah titik hitam di tubuh Xiao Yan dan menemukan bahwa sepertinya pergerakan racun Doki itu telah melambat. Semua itu bisa terjadi berkat bantuan dari kolam racun tersebut, terutama ketiga api surgawi yang ada di dalam tubuh Xiao Yan. Namun, untuk menekan racun tersebut sepenuhnya, Xiao Yeshen berencana menggunakan tubuhnya sebagai media untuk menyalurkan racun yang terkandung di dalam kolam ke tubuh Xiao Yan. Selama metode ini berhasil, maka kedepannya Xiao Yan akan memiliki cukup waktu untuk menemukan seorang ahli Douzun. Singkat cerita, Xiao Yeshen lalu menyuruh Xiao Yan agar menutup matanya rapat-rapat dan bersiap untuk memulai proses penyaluran. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yeshen pun memancarkan daya hisap yang cukup kuat hingga membuat semua racun di dalam kolam itu terserap secara perlahan. Tak sampai di situ, Xiao Yeshen juga menambahkan setetes darah miliknya untuk memperkuat kandungan racun yang akan ditransfer ke tubuh Xiao Yan nantinya. Setelah proses itu berlalu, Xiao Yeshen kemudian menempelkan jari telunjuknya tepat ke titik hitam di tubuh Xiao Yan dan mulai menyalurkan semua racun yang telah dia serap. Dalam sekejap mata, aliran racun itu pun mulai menekan racun Doki di tubuh Xiao Yan secara perlahan. Tentu saja proses kali ini tidak akan mudah untuk diselesaikan mengingat racun ganas itu berasal dari seorang elit Douzong. Setelah penyaluran itu berlangsung cukup lama, Xiao Yeshen pun akhirnya berhasil menyegel racun Doki yang ada di tubuh Xiao Yan. Namun siapa sangka racun Doki ini mampu meloloskan diri dan melesat semakin dalam ke tubuh Xiao Yan. Di saat yang bersamaan, api hijau giok pun seketika melonjak hebat dari tubuh Xiao Yan yang secara alami menekan racun Doki tersebut hingga membuat seluruh racun yang tersimpan di dalamnya semakin menipis seiring berjalannya waktu. Hal ini sontak membuat Xiao Yeshen merasa terkejut dan menyadari bahwa Xiao Yan sepertinya berniat untuk memurnikan racun Doki tersebut. Meski pembakaran yang dilakukan api hijau giok ini terbilang cukup lambat, tetapi racun hitam yang menempel pada Doki murni milik si Bian pun mulai terkikis secara perlahan. Melihat peluang tersebut, Xiao Yan pun terus meningkatkan tekanan api surgawi yang ada di dalam tubuhnya. Jika saja kekuatannya saat ini telah melampaui Do Huang atau bahkan memiliki api surgawi tambahan, Xiao Yan yakin proses ini pasti akan jauh lebih mudah. Namun kembali lagi, Xiao Yan jelas tahu bahwa api surgawi bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditemukan. Tingkat kesulitannya bisa dikatakan setara dengan mencari seorang elit Douzun. Terlebih, api surgawi sendiri tidak hanya berguna bagi para alkemis, tetapi para pengguna Doki juga bisa memanfaatkan energi tersebut untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi sudah pasti akan ada begitu banyak persaingan yang terjadi jika ingin mendapatkannya. Meski Xiao Yan kini telah memiliki 3 api surgawi, namun api putih yang ditinggalkan Yalo masih memiliki jejak spiritualnya. Hal ini menyebabkan api tersebut belum menjadi milik Xiao Yan dan tak bisa ditempa dengan teknik pembakaran. Singkat cerita, setelah pemurnian racun Doki tersebut berlangsung cukup lama, kini Doki murni yang terkandung di dalamnya pun akhirnya berhasil dipisahkan sepenuhnya. Nyala api di tubuh Xiao Yan pun perlahan memudar, dia lantas memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam Doki murni tersebut dan mulai menyerapnya. Selang beberapa waktu, energi itu pun secara perlahan mulai menyebar ke seluruh bagian tubuh Xiao Yan. Peningkatan ini secara alami membuat suhu panas dari api surgawi terus meningkat hingga membuat seluruh air di dalam kolam mendidih.